Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Ketemu lagi dengan Awang Channel, kawan-kawan. Hidup ini ya indah, kawan-kawan. Sukses adalah pilihan. Tinggal berani atau tidaknya saja mengambil peluang yang ada. Jadi itu tinggal terserah kawan-kawan ya, mau ambil atau tidak. Kalau diambil berarti Anda seorang pejuang yang berjuang dan orang yang berkomitmen ya untuk mendapatkan kesuksesan. Kalau tidak ya, kalau tidak diambil Anda orang yang merasa hidup tapi mati, kawan-kawan. Tidak ada kesuksesan yang akan menghampirin hidup Anda. Dan Anda seorang penakut ya, kawan-kawan. Takut akan masa depan Anda sendiri dan takut untuk bermimpi yang indah, kawan-kawan. Nah, oke lah kawan-kawan yang berani memperjuangkan masa depan Anda, para iya itu para pionir ya, pionir-pionir sejati kawan-kawan ya, para pionir-pionir yang cerdas. Selangkah demi selangkah Pi Network terus maju kawan-kawan ya untuk menuju kesuksesan. Nah, kawan-kawan, Pi Network akan membawa kawan-kawan menggapai impian ya. Nah, impian kita semua kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, Pi Network dan tujuannya adalah mensejahterakan semua orang tanpa ada sekatan nih kawan-kawan, ras dan agama. Dari yang miskin sampai yang kaya. Ya, tujuannya bersatu dalam kendaraan Pi Network untuk ya, untuk dunia yang lebih baik dan lebih indah kawan-kawan ya. Dengan Pi Network yang Anda pegang sekarang ini ya, bisa ditukar atau dibarter dengan ya barang dan jasa. Anda bisa ya berbelanja sembako atau apapun itu kawan-kawan, kebutuhan Anda sehari-hari. Lihatlah kawan-kawan, di Nigeria satu pi mereka ditukar dengan satu kantong beras kawan-kawan. Kita tidak membicarakan harga pi di global nih kawan-kawan, di luar pi. Tapi pi itu adalah alat tukar yang berlaku di dalam komunitas pi network kawan-kawan. Nah, di yang lain, di ya kripto-kripto yang lain kawan-kawan, mereka tidak seperti ini kawan-kawan ya. Tidak ada kopdar, pertemuan ya, atau barter kawan-kawan. Nggak ada istilah itu kawan-kawan ya. Mereka hanya berpikir cuan kawan-kawan. Nah, inilah ya kawan-kawan, di Nigeria seperti ini. Kita sangat bersyukur ya dengan pi bisa ditukar ya apa kebutuhan mereka kawan-kawan. Jangan anggap satu pi itu ditukar dengan satu kantong beras, wah terlalu mahal atau gimana ya kawan-kawan. Ini ada orang yang berani ya kawan-kawan menukar berasnya dengan satu pi. Ini udah luar biasa sebenarnya kawan-kawan ya. Nah, inilah apakah kamu sudah tahu sesuatu? Pi sudah menjadi unit pertukaran barang di Vietnam. Hal ini atau hal yang istimewa di sini adalah bahwa setiap orang di dunia dapat berubah ya. Ya, barang tersebut dikirim ke pengguna hanya dalam waktu ya kawan-kawan 10 hari. Cobalah sekarang ya teman-teman atau kawan-kawan ya, kunjungin website ya Pichen Mall. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Ini kan harganya di mobil ya 5.000 pi Toyota Vios kawan-kawan. Nah, jangan anggap ini mahal ya kawan-kawan, karena kita tidak mempunyai koin yang banyak ya kawan-kawan. Kalau kita mempunyai koin yang banyak mungkin kita akan membelinya kawan-kawan. Nah, seperti ini 350 apa pi ya kawan-kawan ya, Matic kereta ini bebek ya kawan-kawan. Nah, seperti ini baju kawan-kawan, mobil dengan 5.000 pi nya ya Vios. Karena kita nggak mempunyai koin yang banyak, makanya kita tidak bisa membelinya. Biarkan dulu lah kawan-kawan ya. Ya, kita biarkan dulu, sabar ya kawan-kawan. Nanti setelah open mainnet, setelah dibuka ya open mainnet dan
konsensus globalnya berapa, baru kita bisa membelanjakan Pi-nya itu berapa. Karena kan para pionir orang-orang yang cerdas. Nah, ini di Cina kawan-kawan ya. Pi itu sebenarnya sudah sangat berharga kawan-kawan di lingkungan komunitas Pi itu sendiri. Kalau di luar Pi orang membilang kita halu, itu wajar-wajar saja karena dia tidak bisa membelanjakan koin Pi-nya. Karena mereka kan tidak ada kawan-kawan. Mereka tidak tergabung di komunitas Pi. Ini di Korea ya, kawan-kawan lihat restoran ya. Spot Pi coin. Nah, makan enak udah bisa dibayar pakai Pi. Nah, ini di Indonesia sendiri kawan-kawan ya. Nah, mobil ya. Barter mobil Katana ini kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Ini di Jawa kawan-kawan yang kemarin sempat viral kawan-kawan. Dengan ya harga konsensus ya kawan-kawan 314.159 US dollar. Nah, Katana Suzuki Katana ini kawan-kawan ya. Nah, inilah kawan-kawan. Sekarang ini harga Pi di komunitas Pi ya kawan-kawan. Kalau yang di luar Pi tolong tutup kupingnya. Ini saya menjelaskan di para pionir sejati aja kawan-kawan. Ini sangat berharga. Satu koin Anda dihargain sangat tinggi kawan-kawan ya. Jadi sayangin koin Anda. Jaga koin Anda. Sabar dulu untuk membelanjakan koin Anda ya. Ya bijaklah ya dalam mengambil langkah dan tindakan. Jangan gegabah kawan-kawan, jangan sempat Anda dirayu ya dengan iming-iming dan menyerok koin Anda. Nah, ini akan menjadi penyesalan buat Anda seumur hidup Anda nanti kawan-kawan ya. Nah, makanya perhatikan, ikutin perkembangan Pi Network ya kawan-kawan. Ya. Supaya Anda bisa menjadi pionir yang cerdas kawan-kawan dan ya bijaksana dalam menjaga koin Anda, seberapa perlunya yang dibelanjakan kawan-kawan. Jangan gegabah ya, nanti menjadi penyesalan seumur hidup Anda. Untuk menjawab cara berpikir usang para pemain koin konvensional yang lahir sebagai komoditas atau barang dagangan digital ya, tentang teori koin market cap, pump dan dump ya, atau supply dan demand, stacking, hold, withdraw dan sebagainya lah kawan-kawan ya. Atau istilah selama ini dikenal pada koin komoditas. Untuk itu tulisannya ya beberapa waktu yang lalu kembali saya tayangkan agar sahabat Pi Network dimanapun paham akan Pi Network dan alam koin konvensional adalah jauh panggang dari api alias tidak nyambung kawan-kawan. Nah, koin market cap istilah salah tempat untuk Bitcoin ya kawan-kawan. Nah, ada beberapa pemain koin micin dan mempersoalkan nilai konsensus Pi global 314.159 US dollar per satu Pi kawan-kawan ya sebagai halu. Alasannya adalah karena dia menghitung lewat market cap, istilah untuk perdagangan saham. Istilah ini seringkali dimanfaatkan oleh para investor untuk mengukur kualitas suatu perusahaan. Dengan mengetahui nilai market cap, investor bisa menentukan berapa total uang yang harus dikeluarkan untuk membeli semua saham dari perusahaan yang diinginkan. Nah, jadi aneh juga dan lucu kalau istilah market cap digunakan untuk menghitung jumlah supply koin Pi yang besar berbanding daya serap pasar akan membuat nilai koin Pi menjadi rendah. Dasar itulah dengan salah kaprah ya mereka para pemain koin micin dan Masako menggeneralisir ya kawan-kawan koin Pi dengan nilai 1 Pi 314.159 US dollar adalah berlebihan. Bahkan menurut mereka adalah halu. Mereka benar kalau koin Pi adalah komoditas atau saham yang diperdagangkan di bursa. Sama halnya dengan BTC, Ethereum, Doge, Lite dan sebagainya. Lebih gila lagi mereka pakai standar ukur market cap
untuk menentukan nilai P. Hal yang salah dari pandangan soal market adalah karena mereka tidak paham apa itu P network dan koin P. Perlu diingatkan ya kawan-kawan, satu ya, koin P tidak diciptakan sebagai saham atau komoditas sebagaimana koin konvensional lainnya. Koin P diciptakan sebagai uang digital, kawan-kawan. Koin P melakukan proses yang tidak lazim dengan tidak didaftarkan ke exchanger sejak awal launching untuk diperdagangkan sebagai komoditas. Kalau di Indonesia, bursa komoditi diawasin oleh Bapeti karena koin P tidak bisa diukur lewat market cap. Ya, kawan-kawan. Nah, koin P sangat besar jumlahnya kalau menjadi komoditi. Tetapi sebagai uang digital, maka jumlah tersebut menjadi sangat kecil. Apalagi kalau dilihat dari sebaran koin lewat penambangan di setiap regional wilayah distribusi koin atau uang. Ditambah lagi adanya lockup rate ya kawan-kawan yang dilakukan oleh para pioner dari 25% sampai 200% dengan durasi selama 1 minggu, 6 bulan, 3 tahun. Lockup sendiri tidak dikenal dalam istilah koin konvensional karena mereka tahu cuma staking. Oleh karenanya sangat tidak salah kalau Dr. Nicholas menyebutkan bahwa koin P sangat mahal dan langka, kawan-kawan. Ini kawan-kawan ya. 4. P network didukung oleh 3 hal yang tidak dimiliki oleh koin lain. Hal ya. 4.1 teknologi mainnet web 3.0. 4.2 ekosistem blockchain terdesentralisasi yang dijalankan oleh 400.000 node ya kawan-kawan, AML, FAT ya, serta bersertifikat ISO 9001. Nah, 4.3 ekologi interaksi pasar sehingga barter antara koin dan barang dilakukan. Disinilah ya kawan-kawan disebutkan ya P currency karena P network menuju menjadi sistem moneter baru sekaligus ya sebagai uang digital pertama di dunia, kawan-kawan. P-Coin tidak membutuhkan investor untuk serap P-Coin. Hal itu tidak memungkinkan kecuali investor siap menjadi vendor dengan menjual produk. Nah, disinilah para founder bermain dengan mengkerdilkan nilai koin P untuk bisa direbut dari wallet pioner dengan nilai rendah sesuai selera mereka. Inilah gunanya kita harus pahamin informasi-informasi supaya kita bisa menjaga koin kita ya kawan-kawan. Janganlah ya kita dikerdilkan kawan-kawan ya. Kemudian pertanyaannya, akankah P-Coin didaftarkan ke exchanger? Jawabannya sebagai komoditi tidak akan pernah kawan-kawan. Tetapi sebagai valuta tentu sangat masuk akal ya kawan-kawan. Dari semua penjelasan singkat di atas seharusnya kita paham bahwa banyak perbedaan antara koin ya P-Coin dengan koin lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan koin micin dan Masaku. Nah kawan-kawan, selagi P itu uang bukan komoditi atau saham, jadi ukurannya dalam market cap ya. Nah, begini kawan-kawan, ini rumusnya kawan-kawan ya. Rumus 1P ya adalah 22/7. 314.159. Terbatas tapi tidak terhingga. P network dari seluruh rancangan dan perjalanannya terlihat tidak akan lepas dari angka 314.159 ya kawan. Dan konsensus global menentukan nilai 1P sama dengan 314.159 US dollar kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, jagalah koin Anda ya. Jangan sempat Anda tertipu pada ajakan untuk mengkerdilkan nilai koin P Anda. Hindarin grup ya mensos seperti Telegram dan WA yang
menyesatkan di FB ya kawan-kawan, apalagi pakai istilah market cap yang salah tempat kawan-kawan. Nah buat kawan-kawan, ini membuat kita semakin yakin dan percaya kawan-kawan ya. Nah beberapa cuplikan juga sudah saya informasikan ya kawan-kawan. Ini membuat Anda semakin semangat ya. Oke kawan-kawan, jangan lupa klik petirnya. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua ya, membuat kita semua semangat. Baik itu buat Anda dan buat saya sendiri kawan-kawan. Oke kawan-kawan, salam kayak rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.